Ini mah semua orang juga bisa. Kali ini kita membuat organization chart atau bagan organisasi nih, teman-teman. Aplikasi atau software yang kita gunakan kali ini adalah Google Doc. Cari yang gratis-gratis aja lah, yang mudah dipakai. Tapi saya sebenarnya belum pernah nih pakai ini. Bukan belum pernah sih, jarang banget pakai aplikasi yang satu ini. Karena umumnya sehari-hari itu saya sebagai UI UX banyak kan pakai Figma dan aplikasi desain yang lain. Cuman kali ini agak beda nih orderannya. Datang langsung dari Pak RT kita nih. Ujuk-ujuk dia minta dibuatin organization chart dari KRL nih. Mungkin teman-teman tahu ya KRL itu apa? KRL itu sebuah apa ya kalau bisa disebut ya? Program lah dari pemerintah desa untuk membuat warga jadi lebih peduli sama lingkungan. KRL sendiri kepanjangan adalah Kampung Ramah Lingkungan nih teman-teman. Nah, kali ini kita pakai modal yang minim aja deh, yang gratis kalau bisa. Dan kali ini kita pakainya Google Doc nih. Nah, sebenarnya kalau mau pakai template ada sih. Cuman kita coba deh buat dari nol banget di sini. Nah, kita buat dulu nih judulnya. Kalau judul dari file itu di bagian pojok kiri atas ya, teman-teman. Nah, kali ini judulnya nih, Susunan Kepengurusan Kampung Ramah Lingkungan atau KRL. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan fitur di Google Doc ini untuk membuat organisasi chat yang lain. Misalnya untuk sekolah, kantor, ataupun yang lain. Jika dibutuhkan untuk membuat organisasi chart secara cepat dan mudah, Google Doc bisa nih dipakai. Nah, jangan di komen yang pedas-pedas ya teman-teman. Ini soalnya saya baru ini setelah berapa tahun tidak menggunakan Google Doc nih. Masih ngeraba-ngeraba lagi nih. Ini judul kurang lebih seperti ini. Kita kasih kurung buka ini untuk ngetik pendekan dari Kampung Ramah Lingkungan atau KRL. Dalam buat desain itu nggak perlu modal yang gede-gede sih teman-teman. Banyak kok aplikasi gratis yang bisa kita gunakan. Contohnya salah satunya ya Google Doc ini. Kalau teman-teman ingin membuat file hitung-hitungan yang butuh table dan angka-angka yang banyak, bisa pakai Google Sheet tuh. Udah cukup powerful kok sebenarnya. Kalau dibandingin dengan apa itu yang buatan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel itu ya masih banyak kekurangannya, tapi sudah cukup banyak deh ininya. Fungsi-fungsi yang bisa teman gunakan di Google Sheet. Nah, ini kita sedang mencari untuk membuat bagannya nih, teman-teman. Sepertinya ini sih nih, di drawing ini kayaknya sih. Di building block ini nggak ada ini. Ini kita coba deh drawing. New. Oke. Dia punya Windows dan Canva sendiri nih untuk drawing nih, teman-teman. Shape-nya kita bisa pilih di sini, banyak juga pilihannya. Kita putuskan untuk menggunakan rectangle yang rounded cornernya ya, sudut-sudutnya itu tumpul sehingga mendapatkan kesan tidak kaku ya teman-teman. Ya walaupun kelihatannya kaku, tapi ya paling nggak kelihatan lebih apa ya. Intinya kalau rounded itu dikonotasikan dengan sesuatu yang simple, sesuatu yang tidak kaku. Oke, nih Bapak Marianto sebagai ketua. Kita lihat ini warnanya masih biru muda ini ya teman-teman. Kita coba jadi putih agar gampang untuk dilihat ya. Jadi di tempat jadi biasa nih. Mungkin teman-teman yang sering menggunakan Google Doc bisa komen di bawah nih. Sebenarnya Google Doc ini selain untuk ngetik dan buat organisasi chat seperti ini, bisa dipakai buat apa aja gitu. Dan bagi teman-teman yang punya ide untuk membuat apapun gitu, coba tulis di kolom komen juga ya. Saya coba cari nanti
software yang ya minimal kalau nggak bisa gratis ya murah lah. Oke, ini wakilnya Bapak, ini nama saya sendiri. Oke, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, ini kita buat aja dulu. Typonya belakangan bisa diperbaiki, layoutnya bisa belakangan diperbaiki. Yang penting kita coba dulu buat sesuatu di sini. Oke, abaikan dulu tipe-tipenya teman-teman ya. Saya mencoba untuk cepat aja ini, walaupun lambat karena masih ngeraba-ngeraba sih ini. Sudah lama tidak menggunakan. Biasanya saya gunakan itu kalau untuk organisasi chat pakai Affinity Design nih. Mungkin teman-teman yang pernah pakai atau tahu tentang Affinity Design bisa komen nih di kolom gimana pengalamannya penggunaan dari Affinity Design. Apakah lebih enak daripada software desain kebanyakan, misalnya kayak Adobe atau Corel gitu. Kalau saya pribadi sih lebih ke arah murah sih ya. Satu kali beli bisa digunakan selamanya. Sekretaris, salah sih ini, tapi biarin aja deh, tulis-tulis aja dulu. Seharusnya sekretaris ya teman-teman. Ini kita coba selesaikan dulu aja nih. Oke, sebenarnya saya ini sih penasaran sih, hasilnya kayak gimana ini, kanvas dari drawingnya Google Doc ini. Karena jujur aja nih teman-teman, saya baru ini nih ngegambar atau ngebuat organization chart di Google Doc ini. Tapi sejauh ini secara experience mudah sih digunakannya ini. Dari tadi saya nggak ada membuka Google sama sekali untuk cari tutorial atau yang lainnya. Cukup drag drop, klik klik klik. Tuh kan, dia ada guidance juga nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin setiap kita geser objek itu ada guidance untuk snap fit atau apa ya istilahnya, kayak magnet gitu, nempel pada saat sampai di jarak yang fix atau sudah ditentukan sehingga jaraknya bisa sama nih tanpa kita perlu atur layout lebih panjang lagi. Tuh, lihat kan ada garis di tengah, ada garis biru sebagai panduan tuh. Nah, ini sangat-sangat ngebantu sih. Jadi jarak antar objek bisa benar-benar sama nih teman-teman. Nah, ternyata dia punya notes atau apa ya sebutan bahasa bahasa biasanya. Garis yang dapat dihubungkan satu sama lain. Oh, di save teman-teman. Dan untuk ngubahnya lagi kita bisa edit nih. Oke. Gampang sih, cukup gampang digunakan ya teman-teman. Bisa nih kita pakai untuk buat organisasi chat yang lebih rumit dari yang ini. Atau mungkin teman-teman yang berhubungan sama dunia IT bisa juga nih dipakai untuk membuat flowchart dari suatu aplikasi. Oke, no, kan bisa ditambahin di bawahnya nih anggota lain-lain dan keterangan lain-lain. Cukup simpel ya. Dan yang harus diingat, ini gratis loh. Dengan modal email dari Google, kita bisa buat. Ya, keterbatasannya pasti ada lah. Misalnya kapasitas file yang tidak bisa lebih dari 15 giga. Tapi 15 giga udah cukup besar loh teman-teman. Security-nya juga lumayan ya. Seandainya Indonesia punya aplikasi kayak gini, wah luar biasa sih. Tapi bukan berarti Indonesia nggak bisa buat loh. Indonesia tuh banyak orang-orang pintar bisa loh. Cuman butuh source atau pendanaan yang besar untuk bikin begini nih. Oke, ini anggota sudah sampai 7 ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan lagi ya, untuk typo atau salah ketik tuh biarin aja dulu. Atau teman-teman yang punya pengalaman dengan Google Doc yang mungkin ngebuat sesuatu yang di luar kebiasaan, kayak di YouTube itu ada beberapa orang yang gambar di Microsoft Word itu luar biasa sih.
Bisa sangat realistis. Oke, ini sebenarnya sudah cukup ya, seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komen. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Bagi siapa aja, buat siapa aja, membuat apapun dengan mudah. Ini mah semua orang juga bisa.